Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hari ini, tanggal 25 Maret, judul renungan kita, mengucapkan kudus nama Tuhan di dalam berdoa. Ayat hafalan, Lukas pasal 11 ayat 2. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan seperti bertatap muka. Kita harus menganggap bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan. Kita yang berbicara seperti kepada seorang sahabat dan Tuhan yang mendengar. Di dalam doa, kita berbicara, menyampaikan isi hati kita dengan sesungguhnya, dan juga menyampaikan permohonan kita. Ketika kita datang dan bertemu dengan Tuhan lewat doa, walaupun berbicara seperti kepada sahabat, dan kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, yaitu Bapa kami yang di sorga. Itu berarti kita menempatkan diri kita sebagai anak, dan Tuhan itu sebagai Bapa. Dengan kata lain, kita sedang menyatakan bahwa kita ada hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sebagai Bapa, maka kita harus memberikan rasa hormat kepadanya, dengan berkata, dikuduskanlah namamu. Menyatakan kudus nama Tuhan memerlukan kata-kata yang diucapkan dengan rasa hormat ketika berbicara kepada oknum yang sangat tinggi. Sebagaimana yang terdapat di dalam Ellen G. White Prayer. Karena namanya adalah kudus, sebagaimana yang terdapat di dalam Mazmur pasal 11 ayat yang ke-9. Jadi berkata, dikuduskanlah namamu, adalah penting dalam permulaan doa, sebagai tanda rasa hormat kita kepadanya. Lewat berdoa, kita memasuki tempat kehadiran yang maha tinggi, dan kita harus datang di hadapannya dengan rasa hormat yang kudus. Sikap seperti ini adalah sangat penting ketika kita berdoa kepada Tuhan. Inilah perbedaan cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus kepada pengikutnya dibanding dengan cara-cara berdoa orang yang munafik. Mereka berdoa untuk mendapatkan penghormatan dan rasa kagum dari manusia. Sedangkan yang patut diberikan penghormatan kudus itu hanya Allah sendiri. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, Dia mengajarkan pengikutnya supaya berdoa dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Dan ketika di waktu yang lain, ketika seorang muridnya bertanya dan minta diajari berdoa oleh Yesus, maka dengan cara yang sama, Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan ketika berkhotbah di atas bukit. Dengan berkata, Bapa, dikuduskanlah namamu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 2. Oleh sebab itu, berdoalah dengan sikap datang dan bertemu berhadapan dengan Tuhan. Datanglah dengan kata-kata yang didahului dengan menunjukkan penghormatan kudus kepadanya.